Hello millennial parents. Anak-anak di bawah usia 5 tahun memang seringkali perilakunya tidak terprediksi. Mereka bisa ya tertawa-tawa, lalu dalam beberapa menit kemudian toto menangis, bahkan meraung-raung. Perubahan perilaku yang mendadak ini merupakan hal yang biasa ada pada balita. Mengapa? Karena anak balita sedang belajar untuk bisa mengenali emosinya dan juga menanggapi segala sesuatu di sekitarnya secara tepat. Balita sedang belajar meregulasi emosinya. Berikut adalah tips yang dapat kamu gunakan untuk menghadapi anak pada saat dia sedang moody. Yang pertama, berempati ya padanya. Pahami sungguh-sungguh apa sih sebetulnya yang sedang terjadi pada dirinya. Ada berbagai hal yang bisa membuat anak balita memiliki mood yang negatif. Jika penyebabnya bukan karena misalnya dia lapar, atau mungkin dia lelah, mengantuk, atau sakit, nah coba kita alihkan saja dia kepada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa membantunya untuk menjadi lebih tenang atau membuat moodnya kembali gembira. Nah, yang kedua, kita juga perlu untuk konsisten dengan kondisi mood kita, suasana hati, dan juga dengan bagaimana kita merespons anak kita. Jadi, kalau kita justru merespons dengan sama tantrumnya, dengan teriakan pada saat dia sedang rewel, atau kita jadi galak, dia justru akan menjadi semakin meraung-raung. Yang ketiga, bantu anak kita untuk bisa memahami apa sih sebetulnya yang sedang dia rasakan, apa yang sebetulnya sedang terjadi pada dia. Misalnya, tanya sama dia, "Nak, kamu lagi marah ya sama mama karena tadi mama nggak memberimu makan kue yang itu ya?" Atau, "Kamu kesel karena mama nggak kasih es krimnya ya?" Yang keempat adalah kita bantu anak balita kita dengan memberitahu secara jelas tentang apa sih sebetulnya kegiatan yang akan atau sedang berlangsung. Misalnya kita mempersiapkan anak dengan memberitahu bahwa nanti kita akan ada acara ini loh ya. Lalu setelahnya kita beritahu, "Sabar nak, sebentar lagi ini selesai kok. Kira-kira 5 menit lagi, sabar ya." Dengan demikian, dia akan juga belajar untuk menyesuaikan diri. Tips yang kelima adalah bantu dia untuk memiliki lebih banyak kendali atas dirinya dengan memberinya pilihan. Namun, pilihannya jangan banyak-banyak. Misalnya hanya 2 atau 3, supaya anak tidak bingung pada saat memilih. Contohnya, kita bertanya sama dia, "Kau mau makan apa? Nasi atau roti?" Dengan begitu anak bisa memberikan pilihannya dan tentu kita harus menghargai pilihan yang sudah dia ambil kan? Millennial parents, pahami dan ingat baik-baik bahwa meskipun balita kita belum memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya secara benar, tetap penting bagi kita untuk bisa mengajarkan dan mengenalkan kepadanya tentang bentuk-bentuk emosi yang sedang berlangsung di dirinya. Tujuannya agar secara perlahan namun pasti anak-anak balita kita bisa belajar untuk mengekspresikan emosinya secara tepat dan meregulasi emosinya secara baik. So, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Personal Growth ID. Let's impact the world.